Nah, kali ini Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kalau sebelumnya tadi kita sudah menyimak breaking news TV One pemirsa bahwa Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ditentukan bahwa 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu pemirsa, tanggal 24 Mei 2020. Tapi pemirsa harus tahu bahwa lebaran kali ini berbeda dari lebaran-lebaran sebelumnya karena kita berlebaran di tengah pandemi COVID-19. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syarif Matnajih. Selamat malam Ustadz. Kembali lagi kita berbincang Ustadz ya. Alhamdulillah kita hari Minggu berlebaran ya. Masya Allah. Dan kemudian juga sudah hadir di sini Dr. Faris Nurwidya, PhD, spesialis paru. Selamat malam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin kalau saya sekarang ke Ustadz Syarif terlebih dahulu ya. Ini meskipun 2 hari sebelumnya sidang isbat sudah digelar, ini sempat ada deg-degan juga. Apakah besok lebaran? Tapi akhirnya diputuskan alhamdulillah hari Minggu. Tapi sebenarnya ketika kita sudah tahu nih lebaran hari Minggu, tapi ini lebaran di tengah pandemi COVID-19. Seharusnya ini sebagai umat muslim kita bagaimana ini Ustadz? Ya justru pertama Mbak Caca, kita bersyukur karena masih ada kesempatan 1 hari lagi kita berada di bulan Ramadan. Karena seandainya mereka tahu kedahsyatan Ramadan, keutamaannya, mereka akan berharap sepanjang waktu adalah Ramadan. Jadi dengan disempurnakan menjadi 30 hari kita bersyukur. Kedua, menurut saya tidak sedikit pun mengurangi dari kesempurnaan kita dalam memperoleh kemenangan dengan kondisi seperti sekarang ini yang ya kita cukup prihatin. Tetapi disinilah sesungguhnya kita akan menjadi semakin yakin bahwa ketidakberdayaan manusia dengan ketentuan Allah, dan puncak dari sebuah pelatihan puasa itu adalah melahirkan orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa dia akan selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat dia untuk meminta. Dan dengan sholat id yang sekarang banyak tempat yang di zona merah tidak diselenggarakan, itu tentunya juga menjadi sebuah tetap semangat buat kita bahwa tidak sedikit mengurangi pahala kita dalam menikmati hari kemenangan itu. Dari segi ibadah seperti itu, tapi mungkin dari Dokter Faris sebagai petugas medis ini untuk lebaran kali ini, tapi sebenarnya apa ini yang mungkin masih diperbolehkan, tapi ini juga mungkin tidak dianjurkan di tengah pandemi COVID-19 di lebaran tahun ini? Iya, terima kasih. Jadi secara umum tidak ada yang berubah soal protokol kesehatan, bahwa kita harus selalu disiplin menjalankan social distancing ya, tetap memakai masker, cuci tangan ya, hand hygiene tetap dipraktekkan ya. Kemudian berusaha untuk menghindari aktivitas di luar rumah. Jadi tidak ada yang berubah soal pelaksanaan protokol pencegahan transmisi corona, walaupun kita akan memasuki Idul Fitri. Ya, jadi memang sangat menggoda ya untuk bisa melakukan mudik lokal atau berinteraksi berkunjung ke keluarga besar. Tetapi untuk kepentingan pencegahan penyebaran virus sangat dianjurkan untuk tetap di rumah dan berinteraksi dengan keluarga melalui sarana telekomunikasi yang tersedia. Oke, biasanya Ustadz kalau misalnya ini kan memang hari Minggu kita lebaran, tapi biasanya kalau malam sebelumnya adalah takbiran. Ini esok berarti ya. Takbiran ini juga mungkin dianjurkan juga dalam Islam, kita bertakbir ini, merayakan hari kemenangan kita. Tapi ini sekarang kondisinya kita tidak bisa melakukan normal itu. Bagaimana Ustadz? Ya, takbir keliling itu kan hanya sebuah budaya yang terjadi di negeri kita untuk mengekspresikan kebahagiaan karena diberikan kemampuan menyelesaikan puasa secara 1 bulan penuh. Tetapi semangat takbirnya itu sesungguhnya adalah ketika engkau melafazkan kalimat tersebut, tidak kemudian dengan berkeliling. Bagaimana kemudian, dan kita bersyukur bahwa pemerintah, peraturan, bahkan MUI juga mempersilahkan takbir di semua masjid, di semua musola. Nah itu aja digenjot sebagai sebuah kegembiraan kita. Kita bersyukur bahwa di tengah keadaan seperti sekarang ini kita masih tetap bisa menyelesaikan ibadah puasa kita. Jadi takbirnya tidak pernah terganggu dengan tanpa kita takbir keliling, karena memang itu hanya budaya saja. Baik. Jadi di masjid tetap takbir gitu Mbak. Oke. Nah, ditahan dulu Ustadz, dokter, karena saya akan menuju ke sejumlah wilayah karena memang ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk beberapa wilayah, yakni adalah PSBB ini untuk jaga jarak, bahkan juga menghindari kerumunan untuk masyarakat. Itulah kebijakan tersebut dikeluarkan. Nanti saya akan memantau bagaimana di Tegal untuk seperti apa kemudian PSBB yang sudah berakhir pemirsa. Tapi
apakah ada kelonggaran ketika ada kerumunan-kerumunan mungkin terjadi di malam hari ini sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Ya, Lebaran sebentar lagi pemirsa ya, hari Minggu. Nah, sudah pasti Anda bersuka cita, saya pun seperti itu. Ini layaknya sebagai umat muslim, ini merupakan hari kemenangan kita. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita patuhi di tengah pandemi COVID-19. Sekarang saya akan bertanya langsung dari sejumlah kepala daerah, kali ini saya akan ke Tegal. Akan berbincang dengan Wakil Wali Kota Tegal, Pak Muhammad Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumadi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Tata, salam sehat. Salam sehat, Pak Wakil. Ini bagaimana? Tegal sudah berakhir PSBB-nya, tapi sayangnya ini besok takbiran ini. Berarti masyarakat boleh takbir keliling nggak, Pak Wakil? Saya kira begini, tentu saja pertama terima kasih. Ini Alhamdulillah berkah Ramadan tahun ini, Kota Tegal hari ini mengakhiri masa PSBB-nya. Namun demikian perlu saya sampaikan kepada publik, walaupun PSBB sudah berakhir, tapi kita harus tetap menjaga jarak, physical distancing, social distancing, pakai masker, mengetatkan semua protokol kesehatan, jangan kasih kendor. Terkait dengan takbir keliling, perlu saya sampaikan di kesempatan ini, pemerintah Kota Tegal melarang kegiatan takbir keliling agar takbir dikumandangkan lewat musola, masjid di seluruh Kota Tegal yang kita cintai. Oke, nah kalau misalnya PSBB ini kan aturannya tegas ya Pak Wakil. Dengan tidak adanya payung hukum, ini bagaimana Pak Wakil nanti akan melarang masyarakat yang mungkin tetap ingin mengumandangkan takbir untuk takbiran, masih mau kerumunan, aktivitas jual beli, ini bagaimana Pak Wakil? Pemerintah Kota Tegal, Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat Kota Tegal. Jadi payung hukumnya berikan surat peraturan Wali Kota terkait setelah PSBB. Ini penting saya sampaikan karena PSBB sudah berakhir, tapi semua protokol kesehatan yang sudah kita tanamkan dari awal terkait PSBB tentu harus dilanjutkan. Kenapa? Pandemi ini belum berakhir. Pandemi ini masih berjalan di sekitar surrounding kota kita, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Pemalang masih merah. Untuk itu tadi Pak Wali sampaikan, anggap saja walaupun kita sudah hijau, tapi anggap saja seperti kuning lah, agar kita tetap waspada, kemudian berhati-hati lagi agar pandemi ini tidak kembali lagi ke Kota Tegal. Oke, jadi sebenarnya kalau dari pemerintahan Kota Tegal ini sendiri, masyarakat dalam berlebaran, nanti ada malam takbiran, sebaiknya seperti apa gitu untuk takbiran? Bolehkah berkeliling? Kalau tidak boleh dilakukan di bagaimana gitu? Berapa orang yang sebaiknya berada di masjid untuk memandangkan takbir? Bagaimana Pak Wakil? Nah, begini Mbak, ini kan memang ini era masih pandemi COVID-19 seperti ini. Tentu saja kemarin saya rapat dengan MUI, dengan tokoh alim ulama, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, untuk bicara kira-kira yang pas seperti apa. Kesepakatan kami adalah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita meniadakan takbir keliling. Kita melarang takbir keliling, sama-sama sepakat seperti itu. Namun silahkan, takbir tetap dikumandangkan baik dari musola, dari masjid, kemudian dari tempat-tempat dari rumah pun masih bisa kita lakukan. Agar apa? Kita memahami social distancing, physical distancing itu tidak bisa ditawar. Artinya setelah PSBB berakhir, kita malah harus mengetatkan lagi protokol-protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah ini kembali. Luar biasa capeknya kita untuk mendapatkan zona hijau. Untuk itu setelah kita meraih zona hijau, sekarang sudah zero COVID-19 di Kota Tegal, artinya kita harus mempertahankannya lebih keras lagi. Untuk itu tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain kecuali kita mentaati semua peraturan pemerintah, anjuran pemerintah untuk tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Wakil atas informasinya, Pak Jumadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak dan selamat Idul Fitri juga untuk seluruh warga Tegal dan juga Pak Wakil. Terima kasih. Nah ini mungkin saya ke Dokter Faris. Dokter Faris, ini kalau kita berbicara mengenai protokol kesehatan, saya pun bingung gitu karena beda-beda cara menerapkannya. Mumpung malam hari ini kita masih ada waktu 1 hari untuk menentukan besok takbir seperti apa. Tapi yang paling amannya seperti apa? Karena biasanya kalau takbir ini kan bergantikan mikrofon gitu mengucapkan takbir ini. Tapi ini kan kondisi COVID-19, bagaimana dokter? Ya, memang kita kembali ke sifat dasar penyebaran si virus ini ya. Jadi dia ada droplet yang tidak langsung. Yaitu orang misalnya gini, permasalahan utamanya kan dia orang tanpa gejala. Dia mengundang takbir, kemudian dropletnya misalnya
mendarat di mikrofon. Nah, terus digunakan oleh temannya. Jadi kalau misalnya mau ada takbir di masjid, maka setiap kali ada pergantian itu mikrofon jelas harus disterilisasi. Menggunakan? Iya, misal menggunakan alkohol 96% gitu ya, atau yang berbasis klorin. Jadi prinsipnya adalah perpindahan, kita ingin menghindari transmisi tidak langsung melalui kontak tangan tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tujuannya adalah untuk membesarkan kalimat Allah, tetapi kan itu bisa tercapai tanpa harus berkerumun. Maka optimalkan saja pembagian tugas siapa yang akan menggunakan takbir itu. Yang ketiga, kita mengapresiasi kebijakan untuk melarang takbir keliling, karena sekali lagi kita ingin menghentikan lalu lintas manusia semaksimal mungkin, karena karena virus itu dibawa oleh manusia. Tapi kalau misalnya alasan mereka yang penting jaga jarak, masih boleh nggak dokter? Ya, kita tidak pernah bisa menjamin siapa di antara anggota tim takbir keliling yang sudah yang berstatus karier atau sudah punya virus, dia menularkan tanpa gejala. Itu permasalahan utamanya. Jadi untuk kepentingan pencegahan maka sebaiknya memang dihindari. Tapi kalau untuk di masjid sebisa mungkin tanpa berkerumun dengan pembagian tugas yang jelas. Nah, ini mungkin ini arahan dari Ustadz Syarif ini. Bagaimana ya Ustadz ya? Ini ada kombinasi ya antara beribadah tapi juga mix dengan protokol kesehatan ini. Tapi kita juga nggak mau takbiran nanti sepi, lebaran ini kemudian tidak ada nyawanya. Bagaimana Ustadz? Emang ujian betul nih Mbak, ujian betul di tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan cepat. Jadi sebenarnya sih tanpa dengan menyalahkan aturan yang sudah ditentukan, prosedur protokolnya, sebenarnya bisa saja dengan mikrofonnya itu masing-masing mempunyai, atau kayak misalnya saya dengan sorbannya gitu ditutup gitu kan. Ditutup ya. Itu memang penting karena ikhtiar itu kan harus. Kita juga jangan terlalu confident dengan bahwa kita sehat tidak akan tertular. Enggak, kita juga tetap harus ada ikhtiar. Selebihnya kita pasrah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi memang kita bersyukurnya begini Mbak, pemerintah memperkenankan kita untuk takbir di masjid dan musola. Itu menurut saya sudah kabar gembira betul. Jadi bagaimana kemudian suasana Hari Raya Idul Fitri di malam takbirannya ini tetap menggema. Tidak ada pelarangan. Tidak ada pelarangan di langit bumi pertiwi, ini tetap terdengar kalimat Allah. Dan kalau takbir keliling memang banyak madorotnya. Dia syiarnya memang ada, cuman madorotnya ada. Tanpa ada kasus sekarang COVID-19 ini pun takbir keliling juga memang selalu menelan korban, ada masalah gitu. Menurut saya lebih baik di masjidnya. Oke, nah ini nanti memang sesaat lagi saya akan berbincang juga dengan Ustadz Syarif, bahkan juga Dokter Faris, karena memang masyarakat kita umat muslim ini memang kadar keimanan kita tinggi, lillahi ta'ala lah istilahnya, tapi ternyata harus ada ikhtiar juga untuk menjaga diri dan juga keluarga, bahkan seluruh umat muslim juga seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga akan berbincang dengan Profesor Jamaluddin, Muhammad Thomas Jamaluddin, yang nanti akan memberikan banyak informasi kepada kita di mana 1 Syawal sudah ditentukan di hari Minggu. Usai jeda berikut pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.